Berdirinya dinasti Bani Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat, yaitu Amul Jamaah. Setelah Ali wafat, kepemimpinan sebenarnya sempat dilanjutkan oleh putranya, Hasan. Namun, setelah beberapa bulan, Hasan mundur dari posisinya demi mendamaikan kaum muslim yang kala itu sedang dilanda beragam fitnah. Dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, perang Jamal, pertempuran Siffin, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan pada Muawiyah I. Perdamaian antara keduanya inilah yang disebut dengan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah I di Kufah. Dengan demikian, dimulailah kekuasaan Bani Umayyah. Bani Umayyah kemudian mengubah pemerintah yang awalnya demokratis menjadi monarki atau sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Sisa dari pembakaran Sufyan atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah I. Mulai dari Asia Tengah, Jazirah Arab, Afrika Utara, hingga Andalusia di Spanyol. Semua itu adalah wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada 2 November 682 atau 26 Safar 63 Hijriah. Sang ayah Abdul Aziz berasal dari klan Umayyah dan masih terikat hubungan keluarga dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Sementara itu, sang ibu Ummu Asim atau Laila binti Asim adalah cucu Umar bin Khattab. Kakek Umar bin Abdul Aziz, Marwan bin Al-Hakam adalah khalifah keempat dalam dinasti Umayyah. Sebelum diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz adalah gubernur Madinah. Pada tahun 717, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sakit keras. Sementara pada saat itu, anak Sulaiman yang ditunjuk sebagai penerus, Ayyub bin Sulaiman, sudah meninggal. Sedangkan anak-anak kandung Sulaiman lainnya masih kecil, sehingga kurang cocok bila mereka diangkat sebagai khalifah. Melihat kondisi ini, penasihat Sulaiman bin Abdul Malik yang bernama Raja bin Haywa menyarankan agar Umar bin Abdul Aziz ditunjuk sebagai penerus kekhalifahan. Ini karena Umar bin Abdul Aziz dikenal jujur dan amanah. Usulan ini disetujui dan setelah Khalifah Sulaiman meninggal, Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah. Asal-usul etnis Berber. Berber adalah nama etnis untuk orang-orang yang berasal dari Afrika Utara atau Maghrib atau istilah Arab yang berarti tanah matahari terbenam. Orang-orang Berber telah menetap di tanah Afrika sejak milenium 1 sebelum Masehi. Mereka memiliki kesamaan linguistik berdasarkan bahasa tak tertulis yang disebut Tamazight. Meskipun mereka memiliki ciri budaya yang sama, Berber membedakan satu sama lain melalui berbagai model kehidupan yang berbeda-beda. Semi-nomadik atau nomaden, atau untuk orang-orang dari Gurun Sahara yang disebut Tarkis atau Tuareg. Etnis Berber terbagi dalam keluarga, kelompok keturunan, dan suku. Mereka menetap di wilayah yang terbentang dari Samudra Atlantik sampai Krainesa dan beberapa lokasi di Mesir Barat. Wilayah ini mencakup 3 wilayah utama, Barat, Tengah, dan Timur Berberia, yang juga disebut Ifriqiya. Orang Berber telah memeluk agama Kristen dan Yahudi sebelum mereka memeluk Islam, mengikuti penaklukan Arab pada abad ke-7 Masehi. Peran etnis Berber dalam perkembangan Islam. Secara khusus, persaingan antara etnis Arab dan Berber telah menandai sejarah Islam di Afrika Utara dan Andalusia atau Spanyol. Andalusia termasuk karena wilayah itu diserang oleh tentara Muslim Berber Arab pada tahun 711 dan akhirnya menjadi kekaisaran Islam selama sekitar 8 abad. Munculnya Islam di Afrika Utara menyebabkan fenomena Arabisasi orang Berber.
Meski mereka sama sekali tidak pernah kehilangan identitas budaya mereka, bagaimanapun penduduk Arab di abad ke-7 dan ke-8 mendapatkan perlawanan sengit dari Berber. Dengan demikian, Islamisasi Berber relatif lambat dan mencapai puncaknya pada abad ke-12. Pada masa-masa itu, orang Berber selalu memberontak. Perhatian utama para khalifah Muwahhidun di Spanyol adalah memenangi perang suci melawan Kristen. Namun keinginan itu tidak berhasil dicapai. Mereka justru mengalami kekalahan telak di Navas de Tolas pada 1212 yang membuat mereka diusir dari semenanjung itu. Bersamaan dengan peristiwa itu, pamor Muwahhidun merosot dan akhirnya runtuh seperti dinasti pendahulunya. Hancurnya Imperium al-Muwahhidun menandai berakhirnya fase pembentukan negara dan islamisasi di Afrika Utara pada periode kekhalifahan. Kota Tunis pertama kali dibangun Kaisar Romawi Agustus pada abad pertama Masehi. Ajaran Islam mulai menyebar di kota itu pada abad ke-7 Masehi. Ketika itu, dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus mulai memperluas kekuasaannya ke wilayah Maghrib yang dikuasai Kekaisaran Bizantium. Khalifah Muawiyah bertekad untuk merebut wilayah itu dari genggaman Bizantium. Tentara Muslim di bawah komando Uqbah bin Nafi untuk pertama kalinya melakukan ekspedisi penaklukan ke wilayah Maghrib pada 670 Masehi. 5 tahun kemudian, pasukan tentara Islam membangun basis pertahanan dan sebuah masjid pertama di Khairouan. Pasukan tentara Muslim yang dipimpin oleh Hasan bin al-Nu'man mampu menguasai kota Tunis dan seluruh wilayah Maghrib pada 705 Masehi. Sejak itulah Islam mulai berkembang di kota Tunis. Suku Berber yang menghuni kota itu menerima kehadiran agama Islam. Ketika kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus tumbang pada 748 Masehi, kekuasaan dunia Islam mulai digenggam dinasti Abbasiyah. Negeri Maghribi adalah sebuah negeri yang berada di wilayah utara Afrika meliputi Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, dan Sahara Barat. Istilah tersebut adalah julukan yang diberikan oleh para pedagang Arab kepada beberapa negara yang terletak di bagian utara benua Afrika. Dalam bahasa Arab, Maghribi berarti barat. Kawasan Maghribi modern telah didiami oleh manusia sejak zaman Neolitik. Sekurang-kurang sejak 8000 sebelum Masehi ketika kawasan Maghrib adalah lahan kering. Negara-negara Maghribi Arab masih dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu Maghribi al-Adnan atau barat dekat, Maghribi al-Aus atau barat tengah, dan Maghribi al-Aqsa atau barat jauh. Maghribi al-Adnan terdiri atas 2 negara yaitu Libya dan Tunisia. Maghribi al-Aus adalah negara Aljazair. Maghribi al-Aqsa terdiri atas 3 negara yaitu Maroko, Mauritania, dan Sahara Barat. Hadis Umayyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hasham untuk mengumpulkan hadis di wilayah Madinah dan memerintahkan Muhammad bin Syihab Ahyuri untuk mengumpulkan hadis dari penghafal hadis di Hijaz dan Syirah. Alasan pengumpulan hadis dikarenakan khalifah khawatir hadis lambat laun akan hilang jika tidak dikumpulkan dan dicatat. Ia melihat jumlah penghafal hadis semakin menurun akibat kematian dan telah menyebar ke berbagai pelosok Islam. Selain itu, pemalsuan hadis juga mulai berkembang, menyebar ke berbagai
pelosok Islam. Selain itu, hadis saat itu masih terlampur antara sabda Nabi dengan fatwa para sahabat dan tabi'i. Pada periode berikutnya, muncul tabi'i dan tabi'i al-tabi'in guna memisahkan antara sabda Nabi dengan fatwa para sahabat. Dalam upaya penyebaran hadis secara luas, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para tabi'in untuk menyebarkan khutbah berbagai wilayah kekuasaan Islam, salah satunya Turnia. Assalamualaikum Said. Waalaikumsalam Umar. Said, pergilah bersama tabi'i yang lainnya ke Al-Maghrib untuk mengajarkan kepada mereka tentang hadis dan bangunlah masjid di sana. Ya, baiklah Umar. Perubahan besar pada Umar bin Abdul Aziz yang memiliki misi utama menyebarkan Islam di negeri-negeri yang ditaklukkan. Umar bin Abdul Aziz menganggap misi ini sebagai tanggung jawab utamanya. Beliau mengajak mereka untuk memeluk agama Islam secara lembut dan mengirim para dai sebagai ganti mengirim pasukan. Setelah merasa mantap dan orang ini yang menguasakan di wilayah negeri Al-Maghrib dan berpesan kepadanya untuk menyebarkan dakwah Islam di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan memerintahkan kamu. Apa yang engkau perintahkan kepada hamba, Baginda? Aku akan memerintahkan kamu untuk menyebarkan agama Islam, tepatnya di negeri Al-Maghrib dan masyarakat Berber. Baik, Baginda, hamba akan menjalankan perintah untuk menyebarkan agama Islam di Al-Maghrib dan masyarakat Berber. Dasar-dasar hukum Islam. 1. Perkara tergantung tujuannya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apakah amalan itu akan diterima atau tidak oleh Allah tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Misalnya kegiatan duduk diam di masjid bisa menjadi ibadah jika diniatkan untuk itikaf. 2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu-ragu apakah ia telah membuang angin atau tidak dalam sholatnya. Kemudian Rasul bersabda, hendaklah ia tidak meninggalkan atau membatalkan sholat sehingga sampai ia mendengar suara atau mendapati bau dari bentuknya. 3. Kesempitan mendatangkan kemudahan. Maksud apabila terdapat kesulitan dalam satu hal, maka akan ada kemudahan atas suatu hal yang sebelumnya. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam rukhsah atau keringanan dalam beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan. Yang keempat, kemudorotan hendaklah dihilangkan. Adanya dalil ini, maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudorotan yang lebih besar. Kelima, adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik, termasuk di dalamnya kaidah fikih. Kamu tahu tidak, tadi para dai melakukan ceramah dan aku mendengarkan ceramah yang mereka lakukan. Aku seperti mendapatkan pencerahan untuk masuk dalam Islam. Oh begitu, aku juga ingin masuk Islam karena aku lelah menjadi budak, maka dari itu aku ingin merdeka dan memeluk agama Islam secara sempurna.
Sebab runtuhnya Bani saat kekuasaan Bani Umayyah berada di tangan Yazid II 720–724 Masehi, masyarakat menyatakan konfrontasi karena merasa kehidupannya kurang diperhatikan. Kerusuhan pun terus berlanjut hingga masa pemerintah Hisham, bahkan muncul gerakan oposisi yang tidak berhasil dipadamkan. Setelah Hisham wafat, khalifah-khalifah selanjutnya tidak hanya lemah tetapi juga bermoral buruk. Pada akhirnya, kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus runtuh pada bulan Januari 750 Masehi ketika Khalifah Marwan II dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah di pertempuran Zabulu. Setelah kalah, Marwan II melarikan diri ke Mesir dan akhirnya terbunuh pada bulan Agustus di tahun yang sama. Peristiwa ini menjadi tanda berakhirnya pemerintah Bani Umayyah di Damaskus. Setelah pemerintah Bani Umayyah di Damaskus runtuh, salah seorang keturunan Abdurrahman Ad-Dakil berhasil melarikan diri ke Afrika Utara dan menyeberang ke Andalusia, Spanyol. Abdurrahman kemudian mulai membangun kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia dan memutuskan pemerintahannya di Cordoba. Kekuasaan Bani Umayyah di Cordoba berakhir pada 1031 Masehi. Faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Faktor-faktor ini diantara lain: yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah, pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara, Bani Quraish dan Arabia Selatan, Bani Ka'b, yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam, makin meruncing. Sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak dan bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas. Lemahnya pemerintah Daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Penyebab langsung tergulingnya dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abd al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, dari golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah.